Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan kali ini kita oleh Allah dikaruniakan kenikmatan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Salah satunya kenikmatan itu adalah kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang terus bertambah iman, bertambah takwa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ada sebuah kisah sederhana yang semoga kisah ini menjadi pelajaran atau hikmah untuk kita. Kisah ini tentang seorang yang bekerja sebagai penyelam. Nah, penyelam ini oleh sang majikannya tugasnya adalah mengumpulkan mutiara yang berada di dasar lautan. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, sahabat sekalian, sang penyelam ini bekerja menyelam, maka dibekali dengan segala perlengkapan untuk menyelam. Ada tabung udara, ada untuk yang sirip kata itulah. Jadi perlengkapan diving lah untuk menyelam. Nah, sang penyelam ini ketika sudah berada di dasar lautan, saat itu karena baru pertama bertugas untuk menyelam di dasar lautan mengumpulkan mutiara, melihat pemandangan yang ada di dasar lautan, dia kagum sekali. Wah, luar biasa. Maka kemudian dia sibuk menikmati apa yang ada di dasar lautan. Dia berenang ke sana dan kemari. Nah, dia tersadar bahwasanya dia harus mengumpulkan mutiara. Itu tatkala tabungnya tinggal separuh. Wah, saya kan harus mengumpulkan mutiara gitu. Maka dengan modal yang tersedia, dengan tabung udara yang tinggal separuh, sang penyelam ini berusaha mengumpulkan mutiara. Dia berusaha mencari, dan setiap dapat dia masukkan ke dalam kantong, terus dia masukkan ke dalam kantong. Pas tabung itu kira-kira hanya cukup untuk ke permukaan, sang penyelam ini dengan tergopoh-gopoh gitu ya, dengan sebisanya, dengan mengikat kantong mutiaranya asal ikat gitu, dia berusaha berenang ke atas. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu, teman-teman? Tidak sengaja kantong ini kesenggol ikan, dan karena banyak gerak akhirnya jatuh berhamburan lagi ke dasar lautan. Sang penyelam ini mau balik lagi ke bawah, sudah tidak cukup. Maka dia kembali ke kapal tanpa membawa hasil. Wah, tentu bisa dibayangkan bukan bagaimana marahnya sang majikan, pimpinannya yang sudah menugaskan dia untuk bekerja mengumpulkan mutiara dan bekal yang semua diberikan. Ini Masya Allah ternyata juga menjadi gambaran kita dalam hidup. Terkait Ramadan apalagi. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, teman-teman, masih berapa hari lagi kita ini hidup di dunia. Bisa jadi kalau usianya ada yang wafat usia 60 tahun misalnya. Mungkin sekarang usia 30, maka tinggal 30 tahun lagi. Atau sekiranya saat ini usia 40, ya berarti tinggal 20 tahun lagi. Atau barangkali ada yang tinggal hitungan tahun dan sebagainya. Kita tidak tahu. Ibarat tabung, itu kita persediaannya tinggal sedikit. Oh, saya masih lama gitu ya. Mohon maaf, barusan saya dapat informasi dari salah seorang sahabat. Ada anak kecil, bukan kecil, remaja, 20 tahun sudah wafat. Artinya kematian tidak ada yang tahu. Nah, pun begitu, Ramadan Bapak Ibu, kita tidak bisa memastikan kita akan bisa sampai di akhir Ramadan. Andaikan Ramadan itu hari ini adalah hari terakhir, kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan hari ini? Amal apa yang mau kita lakukan? Kalau sang penyelam tadi dia pulang atau dia kembali tanpa membawa hasil, akankah juga bernasib sama dengan kita?
kita pulang kepada Allah tanpa membawa apa-apa. Maka saya teringat sebuah keterangan sabda Rasulullah SAW terkait orang yang di bulan Ramadan Rasulullah katakan celaka sampai 3 kali. Apa yang membuat orang ini celaka? Yaitu ketika di bulan Ramadan telah usai dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita kejar saat ini Bapak dan Ibu, yaitu ampunan Allah. Bukankah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sangat kita kenal, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Satu lagi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu, dosa-dosanya yang lalu. Ini betapa Rasulullah, Allah pun ingin kita ini menjadi hamba-hambanya yang bersih, hamba-hambanya yang diampuni. Mari di penghujung saat ini kita senantiasa memperbanyak istighfar, meminta ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita jadi hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan. Selamat berjuang saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, teman-teman, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ampuni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.